Urin atau air seni adalah cairan sisa yang diekskresikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui proses urinasi. Ekskresi urin diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dalam darah yang disaring oleh ginjal dan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Urin disaring dalam ginjal, dibawa melalui ureter menuju kandung kemih dan akhirnya dibuang keluar tubuh melalui uretra. Fungsi utama dari urin adalah untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Sementara itu, urin dapat menjadi penunjuk dehidrasi. Urin yang sehat terdiri dari produk buangan sisa metabolisme berwarna kuning yang larut dalam air. Semakin banyak air yang kita konsumsi, warna kuning pada urin akan semakin pudar. Sebaliknya, jika urin berwarna kuning pekat, maka hal itu mengindikasikan kita kurang minum atau dehidrasi. Urin merupakan cairan yang dikeluarkan tubuh sebagai sisa-sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak berguna bagi tubuh kita. Urin normal biasanya berwarna kuning pucat jernih dan memiliki sifat asam. Di dalamnya terkandung 96% air, garam-garam, sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh seperti urea, kreatinin, asam urat, asam hipurat, sisa metabolik hormon, badan keton, dan lain-lain. Serta zat-zat yang dikeluarkan dari darah karena kadarnya berlebihan. Urin yang normal tidak mengandung protein dan glukosa. Apabila urin mengandung protein, itu tandanya terjadi kerusakan ginjal pada bagian glomerulus. Jika urin mengandung gula, berarti tubulus ginjal tidak menyerap kembali gula dengan sempurna. Atau ini menjadi indikasi adanya kadar gula berlebih dalam darah. Kadar gula yang tinggi diakibatkan oleh proses pengubahan gula menjadi glikogen terlambat karena produksi hormon insulin terhambat. Orang yang demikian menderita penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Warna dan bau tertentu pada urin juga bisa menjadi tanda-tanda adanya sejumlah penyakit dalam tubuh seseorang. Analisis terhadap urin untuk mengetahui kondisi kesehatan dilakukan dengan proses yang disebut urinalisis. Proses tersebut dilakukan untuk mengetahui zat-zat yang terkandung dalam urin. Itulah sebabnya dokter seringkali meminta pasien melakukan tes urin meski pasien tidak memiliki keluhan yang berkaitan dengan urin. Lewat urin, dokter dapat mengetahui berbagai hal yang terjadi di dalam tubuh. Perbedaan warna dan bau urin bisa dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari hal-hal biasa seperti makanan dan obat, hingga hal-hal luar biasa seperti infeksi atau kanker. Contohnya, warna urin kemerahan bisa menjadi indikasi awal adanya batu ginjal atau bahkan kanker. Warna urin yang agak kecoklatan bisa muncul karena darah dari tumor atau gumpalan darah di ginjal yang biasa terjadi pada orang yang mengidap sel sabit. Sel sabit adalah sebuah kelainan darah bawaan yang membuat sel darah normal berubah bentuk menjadi seperti bulan sabit. Adanya kerusakan hati juga bisa menyebabkan warna urin menjadi kecoklatan. Tak hanya warna, bau urin juga bisa mengindikasikan adanya penyakit tertentu. Urin yang baunya manis seperti sirup merupakan indikasi penyakit maple syrup urine. Penyakit ini terjadi karena ketidakmampuan tubuh mencerna asam amino tertentu. Kondisi ini biasa terjadi pada bayi dan ditindaklanjuti dengan diet tertentu yang harus dimulai sedini mungkin. Di beberapa negara, setiap bayi dites untuk mendeteksi penyakit ini. Urin berbau manis juga bisa mengindikasikan penyakit diabetes yang disebabkan tingginya kadar gula darah. Saat ini meski menuai pro dan kontra, ada sebagian masyarakat yang menggunakan metode pengobatan dengan terapi urin. Di India, terapi urin sudah dikenal sejak 5.000 tahun silam. Hal ini berdasarkan tulisan dalam kitab Damar Tantra, bab Swivambu Kalpavidi. Sementara itu, dukun suku Aztec di Amerika menggunakan urin untuk membasuh luka luar sebagai pencegah infeksi dan diminum untuk meredakan sakit lambung dan usus. Terapi urin juga telah dilakukan orang di Eropa sejak 4.000 tahun yang silam. Plinius Secundus, seorang pengarang Romawi kuno, mencatat bahwa pada masa itu, urin digunakan untuk mengobati luka akibat gigitan anjing atau ular, infeksi mata, dan luka bakar. Lain lagi dengan bangsa Eskimo.
Sejak dulu hingga sekarang, konon mereka memanfaatkan urin untuk keramas. Menurut mereka, urin akan membuat rambut menjadi lebih bercahaya dan indah. Dalam literatur Cina kuno, Shang Hanlong yang ditulis oleh Chang Yi pada dinasti Han juga mencatat tentang terapi urin yang konon berkhasiat untuk melancarkan peredaran darah, penenang, dan menghilangkan panas dalam, penyakit mata, serta luka pukul. Hingga kini, terapi urin dipercaya dan telah terbukti dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Menurut pakar urin, memang tidak semua urin bisa dipakai untuk terapi, apalagi digunakan dengan cara diminum. Urin yang boleh dipakai untuk pengobatan tentu saja adalah urin sendiri, jernih dan tidak berbau. Konon, urin juga mampu mengobati luka karena disengat ubur-ubur. Namun seorang pakar ubur-ubur ternama di dunia, Dr. Lisa Gershwin, tindakan ini kurang tepat. Ia justru melarang hal ini karena urin bisa memiliki sifat asam dan basa. Jika urin bersifat asam atau pH kurang dari 7, maka mungkin hal ini bisa membantu. Namun jika urin telah masuk dalam tahap basa atau pH lebih dari 7, maka hal ini bisa menyebabkan pelepasan sel penyengat yang lebih banyak. Tentu saja ini justru akan meningkatkan efek dari racun ubur-ubur tersebut. Sebaiknya luka akibat sengatan ubur-ubur disembuhkan dengan cuka dan kemudian didinginkan. Terapi urin untuk kesehatan memang sangat kontroversial dan tak disetujui oleh para ahli kesehatan. Hal ini karena urin mengandung bakteri dan kuman yang bisa merugikan pada diri Anda atau orang lain. Someone who moves me.